Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Eriska Wulandari Wima dengan NIM T2019-2152. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari video yang telah dipaparkan oleh narasumber kita, Al-Ustadz Ar-Ruhban, yaitu kunci bahasa Arab adalah metode khusus untuk mengajarkan bahasa Arab kepada penutur non-asli. Seperti yang kita ketahui, topik kita kali ini adalah pembelajaran bahasa Arab, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan rangkaian deretan buku Miftahul Arabiyyah li Ta'limil Arabiyyah lin Natiqina bi Ghairiha yang bersumber atau merujuk dari Darnes Al-Publishing atau penerbit terkemuka, beserta teknik-teknik khusus dalam mempelajarinya. Kita akan mengetahui dan belajar bersama tentang urgensi, kelebihan, dan kekurangan yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Ahmad Ar-Ruhban dari jurusan Bahasa Arab Universitas Istanbul. Nah, sebelum itu kita mengetahui terlebih dahulu tentang tujuan dasar dan ide pemikiran. Tentu saja membuat serial buku Al-Miftahul Arabiyyah ini tidak muncul dalam satu hari saja, melainkan gagasan ini ada sejak beberapa tahun yang lalu, pada saat perluasan pendidikan bahasa Arab di Turki yang mengakibatkan meningkatnya keinginan untuk belajar bahasa Arab. Gagasan atau yang mendasari terciptanya buku ini bermula dari sana. Kemudian kami membuat skema dan mempelajari tentang kondisi pasar sehingga mempelajari bahasa Arab secara mendunia. Maksudnya, kita berasal dari lingkungan selain Arab. Dan kemudian 9 buku ini yang terbagi menjadi 5 tingkatan. Dan serial buku ini ditunjukkan untuk para pelajar di atas 15 tahun. Kita dapat melihat atau kita dapat memulai terlebih dahulu dan berfokus pada pelajar tentang apa yang mereka butuhkan. Sebagian dari mereka menyebut dengan kebutuhan komunikatif. Saya juga mengatakan atau berpendapat demikian, yaitu tentang masalah komunikatif atau kebutuhan langsung, seperti tentang bagaimana dia mengenal dirinya sendiri, bagaimana dia berbicara atau mengemukakan tentang keluarganya, tentang kegiatan yang mereka lakukan atau aktivitas sehari-hari, lingkungan, pasar, pekerjaan, pergi dan ke restoran atau memesan makanan, memesan hotel, perjalanan, dan yang lainnya, dan masih berfokus pada kebutuhan komunikasi secara langsung. Dan kemudian pada tingkatan kedua berfokus pada keakraban sehingga pelajar dapat mencapai tujuannya. Kita menyebutnya dengan tingkatan ambang batas, maksudnya tidak lagi sebatas komunikasi, tetapi setingkat lebih tinggi, yaitu berkomunikasi dengan lingkungannya dengan akrab. Ketika kita berbicara tentang media, topik ini akan lebih spesifik lagi, tetapi dalam kerangka umum. Sehingga pelajar memperoleh rasionalitas tata bahasa dan kosakata dan struktur serta isinya, dan juga konten kognitif yang dapat mengungkapkan ide-ide dalam bahasa Arab. Sebenarnya tujuan kami bukan untuk membuat atau menulis buku saja. Kita sekarang berada di era transformasi, banyaknya pendidikan jarak jauh berarti memaksa lembaga pendidikan. Dan kami mengatakan bahwa itu mengubah kebijakannya di masa lalu. Tidak ada penerimaan apapun selain buku. Jika kita melakukan ini, kita pasti sudah berakhir sejak lama. Tetapi pikiran itu adalah ide proyek integrasi dari yang kami buat. Apa yang dimaksud dengan pelajar melayani guru? Guru membutuhkan konten interaktif dalam transformasi digital. Konten interaktif untuk semua buku siswa. Ada yang pernah mendengar slide presentasi yang ingin disampaikan oleh siswa atau guru kepada siswanya? Misalnya, seberapa cepat presentasi memiliki gambar dan contoh. Kami sudah menyiapkan sistem kalender atau tes penempatan untuk seri ini. Dan kami memiliki buku ujian akhir yang tersedia di situs ini, sehingga guru dapat mengambil manfaat darinya. Kami memiliki tes keterampilan di tingkat satuan pendidikan. Ketika paduan guru, kami juga memiliki rencana sekolah tinggi akademik. Melalui itu, guru dapat melihat bagaimana dia mengimplementasikan program ini, dan juga keterkaitan lain untuk dibicarakan. Dan kerangka acuan umum adalah kerangka kerja di mana kami mengatakan pengembangan kurikulum linguistik untuk penutur bahasa lain atau dalam konteks ini. Dan itu tergantung, kami mengatakan filosofi rinci tentang bagaimana membangun kurikulum pendidikan, dan kami mengatakan kata sifat atau tingkatan kerangka ini.
Kami mengambil keuntungan dari kriteria yang ditemukan dalam kerangka kerja dan menerapkannya pada rantai pendidikan kami. Tentu saja, ketika kami mengatakan rantai pendidikan, kami menerapkannya pada rangkaian pendidikan, karena kerangka kerja juga merupakan topik untuk bahasa. Kami mengatakan pendidikan secara umum, bahasa Arab ini memiliki kekhasan dalam hal jumlah jam pengajaran, dalam hal isi pendidikan, dan yang harus difokuskan, kami tidak mengambil jumlah jam mengajar seperti yang kami katakan. Kerangka kerja ini sebenarnya adalah kerangka yang telah menjadi lebih umum di seluruh dunia. Di sana, di tingkat kementerian resmi, lembaga pendidikan menjadi wajib dengan mengadopsi wacana yang terdapat di dalam bidang pendidikan bahasa asing. Dan untuk referensi buku-buku pendidikan bahasa Turki untuk penutur asing dalam konteks ini, kami akan mengambil dari seorang Turki atau seorang guru melalui kerangka kerja yang terkenal. Dengan alasan ini, kami untuk mempermudah para guru dan kaum terpelajar. Di antara kriteria penyusunan kurikulum pendidikan, khususnya kurikulum bahasa Arab untuk non-penutur asli, dengan mempertimbangkan isu-isu budaya dasar. Ketika kita menulis buku pendidikan yang disusun dalam kerangka ini, kita harus melihat transmisi lingkaran budaya atau majalah budaya. Kami memiliki budaya global yang hebat, kami memiliki budaya Islam, dan kami memiliki budaya Arab, serta kami juga memiliki budaya lokal. Dan hal yang terpenting yang saya inginkan dari penyusunan ini atau majalah-majalah ini adalah tidak berbicara tentang budaya Arab, budaya yang mana saya menjawab bahwa saya mengambil negatif dan positif secara abstrak agar kurikulum pendidikan ini menjadi jendela atau bermanfaat bagi mahasiswa asing untuk mengenal budaya Arab dan budaya lokal, serta kami katakan jalan bagi siswa untuk berbicara atau siswa dapat berbicara tentang budayanya dengan menggunakan bahasa Arab. Mungkin cukup itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam video pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Al-Ustadz Ahmad Ruhban. Syukron alal ihtimamikum jami'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.